Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mahdi. Mudah-mudahan ini menjadikan masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini kita mendapatkan keutamaan yang sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yastunal kitab wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakaruhu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul atau duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca Alkitab yaitu Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan dan juga meliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebutnya mereka di sisi makhluk-makhluk yang mulia. Ini keutamaan ketika kita duduk di masjid atau di majlis untuk mempelajari ilmu agama. Dan juga senantiasa kita untuk memperbaharui dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disebutkan di pembacaan hadis pada asar ini sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu dalam keadaan iman. Saudara-saudariku, semoga Allah merahmati kita semua. Sebelum kita memasuki materi kuliah kita, sedikit saya ingin mengingatkan untuk kita semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami limpahkan atau bukakan keberkahan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakannya sehingga mereka disiksa dengan sebab perbuatan mereka. Ayat ini mengajarkan bahwasanya kemakmuran, ketentraman, dan juga keberkahan hidup tidak datang hanya dari perjuangan fisik semata, ataupun tidak juga hanya
dari kemerdekaan politik dan juga terbebas dari penjajahan manusia. Akan tetapi keberkahan itu datang jika suatu penduduk negeri, jika suatu kaum beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah, sebagaimana keimanan dan ketakwaan yang ditegakkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Inilah yang menjadi kunci agar suatu negeri mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya negeri ini, yaitu negeri yang kita cintai, telah meraih kemerdekaan secara lahiriah dari penjajahan bangsa asing. Namun hakikat kemerdekaan sejati adalah ketika manusia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari segala bentuk kesyirikan, baik itu berupa tahayul, khurafat, dan juga perbudakan terhadap hawa nafsu, ketundukan terhadap sistem yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kemerdekaan sejati yaitu ketika manusia terbebas dari perbudakan atau penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian mewah, di mana apabila ia diberi dia ridho, dan apabila ia tidak diberi dia marah. Menunjukkan bahwasanya hamba yang seperti ini, itu yang disebutkan dalam hadis tersebut, sejatinya dia belum merdeka. Dia masih diperbudak oleh perkara-perkara dunia, baik itu dengan dirham, pakaian, ataupun yang lainnya, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Dan juga di sana disebutkan sebagian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan al-hurriyatul haqiqiyatu ya hurriyatul qalbi, bahwasanya kebebasannya, hakikat kebebasan yaitu kebebasan hati. Artinya wa khurujuhu min rikin kulli ma siwallah, yaitu terbebasnya hati dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'a hawahu fahuwa abduh, maka barang siapa yang mentaati hawa nafsunya, maka dia budak hawa nafsunya. Faman ata'a dunya, dan barang siapa yang mentaati dunia, fahuwa abduhu, maka dia budaknya dunia. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya yang namanya kebebasan hakiki, hakikat kemerdekaan, hakikat kebebasan adalah di mana hamba hatinya terbebas dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan di dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas, yaz'umul qaumu annahum ahrarun, bahwasanya manusia mengira mereka itu merdeka. Wa innamal hurriyah khurujul qalbi min rikin ma siwallah, akan tetapi yang namanya kebebasan atau kemerdekaan ketika hati seorang hamba terbebas dari perbudakan kepada selain Allah. Itu hakikat kemerdekaan. Saudara-saudariku, semoga Allah merahmati kita semua. Sungguh atau realita pada saat ini menunjukkan bahwa banyak manusia, bahkan termasuk di negeri ini, masih terikat dengan penjajahan kepada nilai-nilai batin, sehingga tidak sedikit di zaman yang modern ini masih banyak orang-orang yang masih bergantung kepada jimat, dukun, seperti itu. Dan juga masih banyak yang mendatangi kuburan-kuburan
dengan berbagai macam keyakinan kesyirikan. Ataupun masih banyak ya yang menjadikan harta, jabatan, kedudukan, hawa nafsu sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Ini menunjukkan realita pada zaman sekarang. Manusia sejatinya belum merdeka. Jadi rekan-rekan semuanya, hakikat kemerdekaan sejati adalah kalimat la ilaha illallah. Kemarin sudah kita sebutkan makna dari la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Inilah kalimat yang akan memerdekakan seluruh manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik. Ketika kita sudah bisa merealisasikan makna la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengilmui maknanya, dan juga mengetahui nanti akan disebutkan syarat-syaratnya, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang merdeka, yaitu para ahlu tauhid. Oleh karena itu, jika kita ingin negeri ini benar-benar makmur dan penuh keberkahan, maka kuncinya kembali kepada iman dan takwa sebagaimana disebutkan di muka pada ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 89. Oleh karena itu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan tauhid yang murni, menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, dan menegakkan syariat Allah ya, dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, insya Allah ta'ala. Dan kita butuh pemimpin ya, untuk ini, insya Allah, pemimpin yang akan memerdekakan seluruh manusia dari penghambaan kepada selain Allah, yaitu Al-Imam Mahdi, yang tentunya sebelumnya akan dibantu oleh pembantunya, yaitu Bani Tamim. Oleh karena itu, perkuat akidah kita, keimanan kita untuk memperjuangkan dakwah tauhid dan juga dakwah menjauhi berbagai macam segala bentuk kesyirikan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutmainan sakha'an rakha'an wa sairul biladil muslimin. Baik, rekan-rekan semuanya, kita masuk pada materi selanjutnya, dan ini masih berkaitan dengan materi kemarin. Kemarin kita sudah masuk makna syahadat la ilaha illallah dan juga rukunnya. Sekarang kita masuk pada poin syarat syahadat la ilaha illallah. Syarat yang pertama, bahwasanya syarat syahadat kalimat tauhid ini tidak hanya diucapkan dengan lisan ya, tetapi harus juga dipenuhi syarat-syaratnya agar sah dan bermanfaat bagi pengucapnya. Dan para ulama menyebutkan ada 7 syarat utama untuk memahami makna la ilaha illallah. Yang pertama al-ilm atau al-ilmu. Ini al-ilmu lawannya itu al-jahl, menafikan kebodohan ya. Mengetahui makna la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, yaitu meniadakan segala sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dengan kata lain, menafikan al-jahlu, kebodohan. Sebagaimana kemarin rukun la ilaha illallah yaitu ada 2. An-nafyu, meniadakan seluruh sesembahan selain seluruh ilah-ilah, dan menetapkan hanya Allah SWT ilah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini sejalan dengan Quran surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah SWT. Sini fa'alam, yaitu ketahuilah, ilmuilah ya. Ilmuilah tentang la ilaha illallah. Apa itu maknanya, apa itu konsekuensinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masih dalil dari al-ilmu, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 86. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun.
dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak berkuasa memberi syafaat kecuali orang yang mengakui yang hak, yaitu mengakui tauhid dan mereka meyakininya, dan itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini pada surat Az-Zukhruf ayat 86 menjelaskan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah yang bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang Allah izinkan, yaitu yang bersaksi dengan kebenaran la ilaha illallah dengan penuh ilmu dan keyakinan, seperti para nabi, para rasul. Mereka orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat dan juga mereka bersaksi dengan kebenaran dan penuh ilmu dan keyakinan. Ini syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Kita harus mengetahui atau mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu al-yakin, atau sebelumnya untuk mendukung dalil dari Al-Quran dan hadis, di sana juga ada perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang ilmu, ya. Beliau bahkan menjadikan membuat satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berucap dan beramal. Di sini beliau memasukkan pada bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim bahwasanya ilmu adalah asas atau pondasi amal dan perbuatan, atau ucapan dan perbuatan. Ia adalah syarat sahnya tauhid. Jadi sebelum kita memahami, mengamalkan tauhid, maka mengilmui terlebih dahulu dari apa yang terkandung pada makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu al-yakin. Lawannya yaitu syak, menafikan syak, keraguan. Jadi kita harus yakin. Ketika kita sudah mengilmui tentang makna kalimat la ilaha illallah, maka harus ditanamkan, ditumbuhkan pada hati kita keyakinan yang penuh, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ketika kita beriman, maka tancapkan keimanan dengan sebenar-benar keimanan, tidak boleh ragu lagi. Hendaknya orang yang mengucapkannya dalam keadaan yakin dengan apa yang dia tunjukkan oleh kalimat tersebut. Dia harus yakin konsekuensi dari kalimat yang dia ucapkan. Maka apabila ragu atas apa yang diucapkannya, maka tidaklah bermanfaat. Kemudian dalil dari hadis tentang al-yakin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Hurairah intalik bina'laya hataini faman lakita mi wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 31. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, pergilah dengan kedua sandal ini. Barang siapa yang engkau temui di balik tembok ini bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh keyakinan di dalam hatinya, maka berilah ia kabar gembira dengan surga." Ini balasan bagi orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu diberi kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini menegaskan lagi syarat al-yakin, keyakinan tanpa ragu dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi merupakan salah satu syarat
dalam syahadat la ilaha illallah, yaitu keyakinan yang tidak disertai dengan keraguan. Kemudian syarat selanjutnya itu yang ketiga, al-qabul, yaitu menerima, menafikan, menolak. Jadi menerima dengan hati dan lisan apa yang dikandung dalam atau oleh kalimat tauhid ini tanpa menolaknya. Dalilnya bisa dibaca di surat As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka menyombongkan diri. Orang musyrikun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Mereka menjuluki Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan penyair gila. Ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk menyembah satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan penolakan mereka, kesombongan mereka. Sehingga ayat ini dijadikan dalil untuk syarat al-qabul, penerimaan dalam kalimat tauhid. Karena kaum musyrikin Quraisy menolak kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau menerimanya, bahkan menuduh Nabi dengan tuduhan dusta. Sehingga ketika ada orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih bolak-balik ke kuburan untuk meminta-minta, dia telah menolak kandungan kalimat tauhid tersebut. Seperti itu. Maka siapa yang hanya mengucapkan syahadat dengan lisan tetapi tidak menerima isinya, ia sama dengan orang-orang musyrik dalam ayat ini. Banyak di zaman sekarang mereka mengucapkan dengan fasih, bahkan dijadikan wiridan sampai ribuan, sampai muter-muter kepalanya, tapi bersamaan itu mereka tetap melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, meminta-minta ke kuburan, meminta-minta kepada mayit, sehingga mereka pada hakikatnya menolak kandungan pada kalimat tauhid ini. Mereka hanya sebatas di lisan saja, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, al-inqiyad, tunduk atau pasrah, yaitu melaksanakan tuntunan kalimat ini, yaitu tunduk dengan ketaatan lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 22, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, pasrah dan tunduk kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Jadi ketika kita atau seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, mempersembahkan seluruh amalan ibadahnya kepada Allah, maka sesungguhnya dia berpegang kepada tali yang kokoh. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa nama. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul kalimatul taqwa, dan al-urwatul wusqa. Itu nama-nama dari kalimatul tauhid. Jadi ayat ini menjadi dalil untuk syarat keempat, al-inqiyad, tunduk dan pasrah terhadap tuntunan kalimat tauhid. Maksudnya orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah harus menyerahkan diri, tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan amal soleh dan ketaatan, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, patuh dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, kemudian juga berlepas dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan dan para pelakunya.
Yang kelima asyidq, yaitu jujur. Jadi hati kita harus jujur, mengucapkan kalimat ini dengan jujur sesuai keyakinan hati, bukan dusta atau nifak. Harus jujur mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tersebut, yaitu meninggalkan berbagai macam segala bentuk kesyirikan dan menetapkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tentunya ibadah di sini mencakup seluruh jenis ibadah, baik itu ibadah yang lahir ataupun ibadah yang batin, baik itu ibadah ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Sebagaimana definisi ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Bahwasanya yang namanya ibadah itu semua satu kata atau nama yang mencakup apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan, perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Semua itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Sehingga hamba tersebut betul-betul hamba yang merdeka, jujur. Dalilnya yaitu Al-Ankabut ayat 3. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ayat ini sebagai dalil syarat yang kelima yaitu asyidq, jujur dalam kalimat tauhid. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur dari hati, bukan sekedar lisan, bukan pula pura-pura seperti orang munafik ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Apa lagi? Yang ingat? Wa minan nasi may yaqulu amana ya. Dan seterusnya, itu tentang orang-orang munafik ya. Mereka hanya di lisan ya, padahal hatinya mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, pada kalimat ini itu syahadat la ilaha illallah, kita harus jujur ya, harus jujur dari hati kita ya, tidak boleh sekedar lisan. Jadi di samping lisan yang mengucapkan, hati kita harus betul-betul jujur, betul-betul dari hati kita. Kemudian yang keenam yaitu al-ikhlas, yaitu membersihkan amal dari semua kotoran-kotoran kesyirikan, mengucapkan dan mengamalkannya dengan niat tulus hanya karena Allah, bukan karena riya, sum'ah ataupun tujuan-tujuan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzib kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, ikhlas, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka persisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan sangat ingkar. Ayat ini yaitu orang-orang musyrikin ya, yang mereka menjadikan berhala-berhala ya. Ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka jawabnya seperti ini, kami tidak menyembah mereka ya, melainkan agar mereka yaitu berhala-berhala mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, menjadikan perantara wasilah ya. Dan ini pun terjadi pada umat akhir zaman ya, para penyembah kuburan ya. Mereka ketika diingatkan, saya tidak menyembah kuburan atau menyembah orang yang mati, hanya saja agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Ini sama persis dengan perilaku kaum musyrikin zaman dahulu. Hanya saja kalau zaman dahulu medianya adalah berhala-berhala, kalau zaman sekarang adalah kuburan-kuburan. Seperti itu. Bahkan
kesyirikan umat zaman sekarang ya lebih dahsyat daripada kesyirikan pada zaman dahulu ya. Mereka membungkus dengan berbagai macam nama-nama yang menipu umat ya. Seperti itu. Padahal hakikatnya adalah kesyirikan. Al-Imam Fudail bin Iyad ya, beliau menyebutkan yang namanya ikhlas itu ketika seorang meninggalkan amal karena manusia, maka dia riya. Dan ketika beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Artinya di antara tanda keikhlasan kita tidak meninggalkan amal ya. Kalau misalkan kita meninggalkan amal takut disangka riya, yaitu justru malah terjatuh pada riya karena dia beramal karena manusia. Dan sebaliknya, ketika dia beramal tujuannya karena manusia, ya, syirik ya, seperti itu. Maka yang selamat itu Allah menyelamatkan dari keduanya. Artinya kita beramal ya bukan karena manusia, seperti itu. Dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya ikhlas ada ruh keimanan, kunci dakwah para rasul dan inti la ilaha illallah, ikhlas ya. Dari ayat ini jelas bahwa agama atau ibadah syahadat tauhid harus murni karena Allah ya. Orang-orang musyrik mengklaim beribadah kepada selain Allah hanya sebagai perantara, namun Allah menolak dan menyebut mereka pendusta. Walaupun mereka tidak terang-terangan menyembah hanya sebagai perantara, tetap Allah menolak ya, dan menyebut mereka pendusta. Begitupun zaman sekarang, walaupun ada orang-orang penyembah kuburan tidak meminta kepada kuburan atau kepada orang mati, akan tapi mereka menjadikan perantara ya seperti ini ya. Allah tetap menolaknya, bahkan menyebut sebagai pendusta, seperti itu. Maka syahadat la ilaha illallah tidak sah kecuali dengan keikhlasan murni ya. Tidak ada unsur-unsur lainnya yang menghalangi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu al-mahabbah, cinta ya. Mencintai kalimat ini yaitu la ilaha illallah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat ini, serta membencinya kebalikannya yaitu kesyirikan dan pelakunya. Jadi bukti kecintaan kita kepada kalimat ini yaitu dengan kita mencintai kalimat ini, kita mengilmuinya, memahaminya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, dan juga mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan juga mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat ini, dan disertai kita membenci kebalikannya itu kepada berbagai macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Dua ini tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa misalkan kita mencintai kalimat ini, kita asik-asikan ya, dengan wasilah-wasilah kesyirikan dan seterusnya, ataupun dengan para pelakunya. Maka sesuatu yang tidak mungkin ya, harus terpisahkan ya. Karena yang namanya kesyirikan atau tauhid dan kesyirikan bagaikan air dan minyak yang tidak akan bersatu selama-lamanya. Dalil mahabbah, cinta, yang merupakan syarat ketujuh dari la ilaha illallah yaitu Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat belas kasihnya, niscaya mereka menyesal. Orang-orang berbuat zalim ya, mereka tidak sadar ya. Tidak sadar dan juga karena tidak melihat akan azab Allah SWT ya. Kalau sekiranya mereka sadar dan melihat azab Allah SWT, mereka akan menyesal.
di sini yaitu kecintaan, yaitu mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan pun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ini dalil cinta, merupakan bahwasanya syarat la ilaha illallah yaitu adanya kecintaan kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi dalil syarat ketujuh al-mahabbah, cinta. Seorang mukmin yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah akan mencintai Allah dengan cinta yang paling tinggi, dengan mahabbah yang paling agung, lebih dari segala sesuatu, dan membenci segala bentuk syirik serta para pelakunya. Ini bisa dibuktikan ketika seseorang mencintai kalimat ini, benar-benar mengucapkannya, dia akan mencintai Allah dengan kecintaan yang paling tinggi. Maka sudah masuk pada level mahabbah ya. Ketika seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah dan mencintai Allah dengan kecintaan yang paling tinggi. Jadi dengan ayat-ayat ini maka 7 syarat la ilaha illallah sudah lengkap ya. Yang pertama al-ilmu, kemudian al-yakin. Al-ilmu yaitu menafikan al-jahl, kebodohan. Al-yakin yaitu menafikan syak, keraguan. Al-qabul yaitu menafikan penolakan. Al-anqiyad yaitu menafikan membangkang. As-sidq, dan juga jujur, menafikan kedustaan. Al-ikhlas menafikan dari syirik, dan mahabbah menafikan dari benci. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Ketika kita sudah memahami ini, insya Allah kita bisa sampai mencintai Allah melebihi mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk melebihi cinta kepada diri sendiri. Kesimpulan ini ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka ia akan selamat di dunia dan akhirat. Namun jika hanya mengucapkannya dengan lisan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak bermanfaat baginya. Akan tetapi walaupun tidak persis ya mengetahui 7 syarat ini, selama dia memenuhi rukun yang telah disebutkan, bahwasanya menafikan segala bentuk kesyirikan dan hanya menetapkan Allah satu-satunya yang beribadah, dia sudah termasuk orang yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Tambahan bahwasanya disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim dan juga Al-Ibana Ibnu Battah ya, bahwa Wahab Ibnu Munabih ya, beliau ditanya ya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga ya? Maka beliau menjawab, tentu katanya. Akan tetapi yang namanya kunci itu memiliki gerigi atau gigi-gigi ya. Tidaklah sebuah kunci melainkan memiliki gerigi ya. Maka surga kuncinya yaitu memiliki gerigi ya. Apabila dibuka maka akan terbuka untukmu, dan apabila tidak memiliki gerigi tidak akan terbuka. Sebagaimana kunci ya, kunci tidak polos, ada gerigi-geriginya. Nah, Wahab Ibnu Munabih ini menyimpulkan bahwasanya syarat-syarat yang 7 ini bagaikan seperti gerigi-gerigi pada kunci ya. Ketika kunci memiliki gerigi maka akan membuka pintu yang terkunci, dan sebaliknya apabila kunci tersebut tidak memiliki gerigi, ketika membuka pintu maka tidak akan terbuka. Begitu juga dengan syarat ini. Ketika kita memahami syarat-syarat ini, insya Allah akan terbuka surga ya. Karena yang namanya la ilaha illallah itu adalah kunci surga, akan tetapi kuncinya memiliki gerigi-gerigi ya. Dan gerigi-geriginya itu yaitu syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya yang dimaksud gerigi atau gigi-gigi kunci adalah syarat-syarat la ilaha illallah ya, seperti itu. Dan sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-8 yaitu kufrun togut, yaitu mengingkari togut, mengingkari berbagai macam bentuk kesyirikan. Sebagian ulama, sebagaimana firman Allah, "Fama yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa."
Itu diantara 7 syarat la ilaha illallah. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, udah berapa hari sedang mengalami sariawan Mas Fadli, tapi kata Pak Fadli dinikmati, disyukuri. Makanya saya nggak minta obat ke Pak Fadli, sedang menikmati, mensyukuri agar nikmatnya rasa sariawan ini. Ada yang enggak, insya Allah sedang menikmati Pak, insya Allah. Mudah-mudahan kuliah sore ini bermanfaat terus untuk saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudaraku semuanya di sini. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang merdeka, ya. Yaitu hamba-hamba yang merdeka sejati, ya. Yaitu kita berlepas dari berbagai macam bentuk perbudakan, ya. Dan kita tidak akan merdeka kecuali kita yaitu dengan mengamalkan makna la ilaha illallah. Itulah hakikat orang merdeka, menjadikan Allah hanyalah satu-satunya sesembahan kita, seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.